berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener sih. Aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini. Nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang, ya. Jadi saya ini confident. Nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada, ya. Indonesia cerah. Di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan ini. Karena saudara-saudara, Anda tahu sekarang keluar gitu. Ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ, ya. Rencana kita mau bikin apa itu? Special Financial Center. Kita lagi cari tempat. Kalau Pak Luhut sarankannya di Bali. Halo guys, kembali ke channel ini, membahas setiap komentar-komentar netizen. Kalau tahu nggak enak, kenapa sampai gelontorkan uang banyak untuk jadi presiden? Jangan dikasih mic, ngaco terus ngomongnya. Nggak enak kok dicoba. Berapa kali buat bisa jadi presiden, Pak? Terlanjur mabok. Kalau nggak enak, mundur saja, Pak. Usia senja, waktunya nikmati sisa hidup. Mereka ngetawain pidato Prabowo, istighfar. Pidato presiden kayak lurah curhat sama teman, mancing. Kalau nggak enak, nggak 4 kali calonin diri, oh ya udah mundur aja kalau merasa nggak sanggup. Masih banyak yang mampu dan sanggup, nggak cuman bisa curhat omong-omong aja. Masa banyak omong 100 kali pantas di. Allah Akbar, ya Allah, lindungilah negeri ini dari orang-orang jahat. Turun istighfar, Pak. Makin lama makin kelihatan jiwa serakah dan ambisimu, Pak. Semoga Pak Prabowo diberikan kemudahan segala urusannya. Curhat mulu si Bapak, kalau disuruh turun pasti marah. Mundur atau turun saja bila kamu merasa tidak ikhlas menjadi presiden. Salam hormat untuk Prabowo. Aku udah terlanjur tapi ngotot mau kadek presiden. Doa terbaik bagi NKRI dan presiden, amin. Allah ya Robi, bilangnya nggak enak tapi maju mulu. Untuk Pak Prabowo baik kalau tidak gagal maning. Jaga Bali Rahayu, pujaan Lord MBK. Ngedengar dia pidato berasa kiamat maju satu hari. Mantap. Di luar Jawa jalan daerah di mana-mana. Bodol sudah lihatkah kondisi daerah dalam negeri? Hati-hati Pak di jalan. Obrol omon-omon
Indonesia cerah, harga kebutuhan udah pada naik. Pak makannya cek di lapangan. 4 kali gagal baru sekarang jadi. Pasti ada agenda tersembunyi. Ngapain kakek nyepres sampai 5 kali, Pak? Luar biasa RI kami mendukung selalu. Nggak sanggup tinggalkan saja. Jawapresnya juga. Ada saatnya manusia memenuhi batasnya. Dan ada saatnya dirimu tak berarti apa-apa. Saya paham, Pak. Pekerjaanmu mulia, kerja keras supaya Indonesia maju, berhasil tanpa libur, kerja keras karena Bapak punya cita-cita dan tanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi kalau presiden nggak punya ilmu, skill, dan tidak punya impian, asal jadi gubernur presiden. Yang penting aku bisa, aku kenyang sendiri. Nggak tahu kan malu, apalagi tanggung jawab. Pidato nggak ada substansinya selama menjabat. Indonesia matahari peterangnya. Udah tahu nggak enak, kenapa ngotot kemarin sampai 3 kali. Wow. Gimana kabarnya tuh Sumatera? Jangan cuma dapat informasi dari pembisiknya aja dong. Indonesia butuh presiden seperti Ibrahim Traore, bukan presiden yang hanya omon-omon. Kenapa ekonomi dan harga-harga komunitas semakin tinggi? Yang miris lagi lapangan kerja malah sulit. Aduh, kenapa lagi beliau ini berimajinasi dengan dunianya sendiri? Bismillah ya Allah. EBG di stop. Semangat terus Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabumi Raka. Semangat kerja, semangat melayani masyarakat, sukses selalu ke depannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Indonesia saat perubahan, amankan para koruptor dulu baru yang lain. Inikah mental presiden? Presiden cerdas, salut. Pak Prabowo tetap semangat, jangan jauhi suara rakyat. Karena ada salah tugas. Presiden itu bikin rakyat sejahtera, tapi bukan segelintir rakyat dengan cara korupsi. Kualitas pidato seorang pemimpin selalu sehat Pak Prabowo dan semua menteri dan jajarannya yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Bukti cuman omong-omong saja. Kami kemarin dapat THR di foto baca. Zaman Presiden RI sekarang THR kena pajak, dasar presiden omong-omong. Hentikan EBG itu Pak Prabowo. Anak-anak kami butuh pendidikan gratis. Kalau soal makanan orang tua masih mampu kasih makan Pak Prabowo. Bapak asuhnya si Gibran omong doang. Kalau tahu begitu mundur lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Nyimak komentar pengamat politik online. Presiden rasanya paling aneh. Ya Pak Wowo, kalau pidato ke negara lucu mirip pelawak. Bapak aja yang gak becus mimpi negara, makanya jangan ikut campur sama urusan negara lain. Coba kalau Bapak bela Iran, gak bakalan ditahan tuh kapal minyak, dasar haus pujian. Terima kasih telah menyelamatkan negara ini Pak Presiden Prabowo, karena banyak manusia rakus hanya karena gila jabatan negara ini harus bersih. Sudah lama jadi sarang koruptor. Bahasa gua, saya gak konsisten, hobi pidato terus, omong-omong doang, malas dengarnya. Cup wow penyuk sayang. CEO kalau dikasih mic suka banyak gaya, omong-omong doang, enak omong-omong doang. Curhat lagi, habis tepuk tangan, nilainya sukses.
Nyapres sampai 3 kali malah jadi kayak gini. Mau bilang apa lagi? Mana janjinya $1, 5.000. Enak lah buktinya nggak mau mundur. Ayah sampai 4 kali nyalon. Sok paling benar, padahal ngomongnya aja nggak beraturan. Kerja juga gitu. Bukan masalah mau jadi presiden bijakan, ente dan kritikan rakyat. Perhatiin omon. Wah, sakit loh. Iya pak, biar bapak saja. Si Wowo jalan-jalan ke luar negeri terus sampai 29. Puas-puasin wo. Jelaslah, nggak gampang wo menjilat. Enaklah usaha yang mandek jadi lancar. Cup Jawa yuk punya yuk sayang. Prabowo lagi mengancam Subianto. Mundur aja pak. Curhatnya ama bestinya doang pak harusnya. Munafik. Lo 4 kali nyalon kalau nggak enak apa sama saja. Sama wakilnya gak usah banyak omon-omon. Jadi presiden itu kuncinya jangan gemar bohong atau tipu-tipu, mencuri, merampok agar tidak gaduh. Enaklah kalau nggak enak siapa mau jadi presiden. Presiden itu bukan pekerja mon tapi pengabdian. Otak kalau isinya nyawit ya kayak gini. Hanya uang dipangkas karena adanya EBG. Kalau merasa tidak enak menjadi seorang presiden ya mundur saja. Begitu aja kok merepot. Ke Jepang ngutang kan? Kalau nggak enak ngapain lu nyalon sampai 3 kali wo? Stres ya kak. Kang Deddy Mulyadi the next presiden. Manusia omon-omon ini orang wajib diberikan penghargaan pemimpin omon-omon sedunia. Kerjanya nggak lain omon-omon dan jalan-jalan doang. Ditambah perilakunya yang keras kepala, anti kritik.